Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, langsung saja ya, saya share screen. Ya, cepat. Oke, udah kelihatan? Sudah kelihatan? Udah. Oke, materi kita hari ini masih sama, kebugaran jasmani. Ya, untuk materi hari ini saya khususkan untuk tes kebugaran jasmani untuk diri sendiri. Jadi runtunannya begini. Untuk di kebugaran jasmani ini, di awal kan sudah saya jelaskan tentang secara keseluruhan, apa itu kebugaran jasmani, kemudian bentuk-bentuk latihannya, kemudian lanjut kita ke membuat program latihan, betul kan? Mana nih orangnya nih? Halo? Oke, setelah kita bentuk program latihan, maka kita lakukan latihan. Selesai latihan, sudah tahu hasilnya, maka di akhir kita lakukan tes kebugaran jasmani kalian masing-masing. Jadi anak-anak Bapak sekalian, untuk di tes kebugaran jasmani ini, kalian harus yang pertama melakukan pemanasan secara maksimal ya. Pemanasan secara maksimal. Nanti saya jelasin runtunan cara mengukur tingkat kebugaran jasmani kalian sendiri. Oke, pengertian TKJI. Jadi TKJI merupakan instrumen atau alat tes untuk mengukur kesegaran jasmani yang telah disesuaikan dengan kondisi anak Indonesia. TKJI dibagi dalam 4 kelompok, yaitu usia 6 sampai 9 tahun, 10 sampai 12 tahun, 13 sampai 15 tahun, dan 16 sampai 19 tahun. TKJI kelompok usia 16 sampai 19 tahun digunakan untuk mengukur kesegaran jasmani para siswa tingkat SMA sederajat. Jadi, untuk di usia kalian masuk di kategori 16 sampai dengan 19, itu untuk anak SMA, ya. Jadi rangkaian TKJ ini ada beberapa latihan atau tes yang dilakukan. Untuk putra, yang pertama adalah lari 60 meter. Kemudian yang kedua adalah pull up selama 60 detik. Kemudian yang ketiga, sit up 60 detik dan vertical jump 60 detik. Kemudian yang terakhir lari 1200 meter. Jadi untuk melakukan tes ini, saya katakan tadi, kalian memang harus pemanasan secara maksimal. Jadi, TKJI ini seharusnya sebelum siswa-siswi SMA Unggulan CT Foundation masuk ke SMA Unggulan CT Foundation, maka dilakukan tes kesehatan. Biasanya tes kesehatan itu adalah yang kita lakukan TKJI ini. Nah, jadi mungkin kalian belum merasakan TKJ ini. Jadi biasanya kalau kelas 11 dan kelas 12 itu sudah merasakan. Jadi nanti langsung dites. Kalian bisa tahu nanti tingkat kesegaran jasmani kalian itu di level mana, ya. Jadi untuk melakukan tes kesegaran jasmani ini harus estafet. Contoh begini. Saya jelaskan dari awal ya. Melakukan pemanasan secara maksimal. Setelah pemanasan, baru tes pertama adalah lari 60 meter. Ini untuk putra dulu. Setelah lari 60 meter, pindah ke pos berikutnya. Pos berikutnya apa? Pull up. Langsung pull up 60 detik. Ya. Tadi lari 60 meter dapat berapa detik? Dicatat. Baru di pos kedua. Selama 60 detik, dia pull up. Dapat berapa 60 detik itu? Dia pull up-nya. Katakanlah 10. Udah.
Baru selesai dia pull up, pindah dia ke pos ketiga, yaitu sit up. Setelah dia sit up 60 detik, maka dihitung berapa dia mendapatkan sit up 60 detik. Setelah selesai, pindah ke pos 4. Pos 4 vertical jump. Vertical jump ini, ini bukan waktu, tapi sejauh mana raihan dia melakukan loncat tegak. Sejauh mana? Nah, nanti diukur. Kemudian yang terakhir setelah dari vertical jump pindah ke pos terakhir, yaitu lari 1.200 meter. Selesai lari 1.200 meter, biasanya ini 3 keliling lapangan bola ya, 1.200 meter ini. Lapangan bola yang standar. Ya, jadi setelah lari dari 1.200 meter, maka recovery istirahat, setelah istirahat cooling down. Kemudian hasil daripada tes kelima ini, maka dihitung nanti di akhir. Jadi misalnya lari 60 meter, saya dapat 11 detik. Nanti lihat di 11 detik itu dapat nilai berapa. Kemudian pull up selama 30 detik, saya dapat 20 kali pull up. 20 kali pull up itu nilainya berapa. Kemudian sit up, dapat 15 kali, 15 kali itu berapa. Loncat tegak, saya melompat dengan 2 meter, katakanlah 2 meter itu dapat nilai berapa. Kemudian di akhir, lari 1.200 meter berapa menit, saya dapat 5 menit. Lihat nanti 5 menit itu dapat nilai berapa. Ada nggak perbedaan tes kesegaran jasmani ini untuk putra dan putri? Nah, ini untuk putrinya. Bedanya hanya di lari, kalau putra 1.200 meter, putri 1.000 meter. Bisa sama sih, bisa. Putri bisa saja 1.002 meter, tapi kategorinya berbeda. Kategorinya adalah yang nanti cowoknya, katakanlah 5 menit dalam 1.200 meter itu dapat nilai baik, maka si cewek cukup dianya 10 menit dapat nilai baik gitu. Artinya ada perbedaan di situ. Tapi tesnya sama ya. Tesnya sama, ada lari, ada pull up, sit up, vertical jump, kemudian lari bukan maraton, 1.000 meter. Kemudian kegunaan TKJI. Sir, kira-kira apa sih kegunaannya ini? Jadi yang pertama adalah kegunaannya untuk mengukur dan menentukan tingkat kesegaran jasmani sesuai dengan kelompok. Ya, jadi kalian misalnya kelompok 16 sampai dengan 19 tahun. Kemudian dengan mengetahui itu, maka lembaga pendidikan atau yang mengadakan itu bisa mengukur tingkat kesegaran jasmani kalian. Maka saya katakan tadi, biasanya siswa-siswi SMA Unggulan CT Foundation melakukan tes kesegaran jasmani ini sebelum masuk ke SMA CTF. Nah, tetapi kalian kan tidak melakukan. Oke, selanjutnya apa sih alat-alat atau fasilitas yang digunakan ketika melakukan tes kesegaran jasmani ini? Jadi kalau misalnya melakukannya itu seperti biasa ya, normal ya, jadi rame-rame dibuat programnya, dibuat pos-posnya, itu banyak yang dibutuhkan. Yang pertama adalah lintasan lari, stopwatch, bendera, kemudian tiang, nomor dada, palang tunggal, papan berskala, sabuk kapur, penghapus, formulir tes, fluid, alat tulis, dan lain-lain. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kalian bisa lakukan ini di rumah. Dengan catatan kalian harus selesai dulu melakukan program latihan yang telah kalian susun. Jadi nanti di akhir materi kebugaran jasmani ini, saya akan kasih tugas buat kalian. Jadi kalian nanti ukur, ya, kalian tes sendiri tingkat kebugaran jasmani kalian. Nanti saya kasih formnya, saya kasih nanti apa-apa saja yang mau dites, saya kasih nanti penilaiannya. Kalian bisa ukur sendiri sampai di mana tingkat kesegaran jasmani kalian. Tentunya ketentuannya ini ada, ya.
TKJI merupakan satu rangkaian tes. Jadi oleh karena itu dilaksanakan secara beruntun yang saya katakan tadi. Tidak boleh istirahat. Harus estafet selesai dari pos 1 ke pos kedua langsung. Ya. Dengan memperhatikan kecepatan perpindahan butir tes ke butir tes berikutnya dalam 3 menit. Nah, jadi langsung pindah, nggak ada istirahat-istirahat di sini. Perlu dipahami bahwa butir tes dalam TKJI bersifat baku dan tidak boleh dibolak-balik. Jadi nggak boleh lari dulu, lari 1.200 meter nggak boleh. Ya, ini sudah baku. Tapi kalau misalnya dimodifikasi boleh. Contoh gini, untuk pull up bisa kalian ganti dengan push up. Sit up nggak perlu lah ya, nggak perlu diganti karena kan bisa sendiri. Kemudian vertical jump juga nggak perlu diganti. Jadi yang pull up ini bisa diganti ya dengan push up. Ini petunjuk umum. Jadi dalam kondisi sehat. Jadi kalian harus peserta itu kalian sebelum melakukan ini harus dalam kondisi sehat dan siap melaksanakan tes. Jadi jangan coba-coba. Nanti yang belum sarapan tahu-tahu wah aku tes kebugaran jasmani lah, dites secara maksimal, tahu-tahu nanti pingsan, kelelahan gitu. Jadi artinya memang untuk tes kesegaran jasmani ini harus benar-benar siap, ya, siap dalam arti mental, siap dalam arti kondisi tubuh kalian. Kalian yang tahu kondisi tubuh kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian dalam keadaan aduh saya kurang tidur ini sir, ya sudah, jangan dipaksakan. Gitu ya. Yang menjadi petugas ini secara umum ya. Tapi kalau kalian melakukan di rumah masing-masing ini tidak perlu. Tidak perlu pakai nomor dada, tidak perlu pakai kapur, tidak perlu. Jadi kalau melakukan di rumah masing-masing, kalian hanya perlu satu, ya. Perlu satu adalah jam yang ada stopwatch-nya. Atau kalau punya stopwatch silakan. Atau HP, nah HP yang ada stopwatch-nya. Ya kalian nanti minta bantuan teman kalian. Misalnya mau lari 60 meter, diukur dulu 60 meter sejauh mana. Nah baru teman kalian yang masih aba-aba dan membuat stopwatch-nya. Ya, jadi di akhir dapat misalnya 60 meter itu kalian 10 detik, nanti dicatat 60 meter 10 detik. Pull up 1 menit berapa kali. Udah dapat hasilnya, baru kita lihat di tabelnya. Ini adalah tabel nilai ya untuk putra. Jadi nanti yang saya katakan tadi, lari 60 meter, kalian dapat berapa detik? Oh, saya dapat 9 detik, 10 detik, Sir. 10 detik itu dapat nilai 3. Catat nilainya 3. Kemudian pull up. Pull up itu dalam 1 menit saya dapat berapa kali ya? Dapat 10 kali. 3, berarti 6 nilai saya. Baru sit up, baring duduk. Saya dapat, oh saya sit up bagus, Sir. Saya dapat 20. Oke, dapat 4. Berarti 10 nilai saya. Kemudian loncat tegak. Ya, saya dapat 31. 3 lagi dong, berarti 13. Lari 1.200 meter, Sir. Saya cuma dapat 7. Dapat nilai 1. Berarti nilai saya berapa, Sir? 14. Oke, dapat nilai 14. Lihat, ini tadi untuk putra ya, ini untuk putri. Kita lihat, 14 itu kategori mana? Oh, 14 sampai 17 kategori sedang, Sir. Berarti tingkat kesegaran jasmani kamu adalah sedang, kategori sedang. Nah, jadi seperti itulah. Begitu juga yang putri. Lihat, ini adalah tabelnya, tabel klasifikasi atau kategorinya lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi anak-anak Bapak sekalian, seperti itulah cara mengukur tingkat kesegaran jasmani. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Oke, saya persilakan. Ada yang ingin bertanya? Kita sudah paham semua. Kalau saya yang bertanya ini, kemana nih? Mana nih orangnya nih? Rahil, mana Rahil? Rahil. Koirunisa. Muhammad Sidik. Mana nih Muhammad Sidik? Anggun. Risa. Iya, Sir. Nah, Anggun ada nih Anggun. Udah paham Anggun? Mana Anggun? Ini, Sir. Udah paham? Sudah, Sir. Apalah yang saya jelasin tadi Anggun? Menjelaskan tentang TKJ, Sir. Oh, TKJ. Apa itu TKJ? Tes kesehatan, tes kebugaran jasmani, Sir. Oh, tes kebugaran jasmani atau tes kesegaran jasmani juga bisa. Jadi, kan minggu lalu itu, 2 minggu lalu saya udah kasih kan bagaimana cara membuat program latihan. Kamu sudah buat? Belum, Sir. Kenapa nggak buat? Belum tahu, Sir, mau buat apa. Oh, kamu nggak ikut live ya 2 minggu lalu? Enggak, Sir. Oh, oke, ada masalah. Oke, untuk yang tes kesegaran jasmani ini kamu udah paham? Sudah, Sir. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada tugas untuk mengukur, melakukan tes mengukur kesegaran jasmani kamu sendiri, bisa nggak kamu? Bisa, Sir. Tahapannya gimana? Gimana, Anggun? Si Anggun kabur. Baik, yang lain. Ada yang bisa jelasin ke saya gimana cara mengukur tingkat kesegaran jasmaninya secara mandiri di rumah? Apa yang dilakukan pertama? Iya, Sir. Nah, Rahil, silakan Rahil. Rahil kayaknya paham nih, Rahil. Lari 60 meter, Sir. Ya, yang pertama. Yang kedua? Pull up 60 detik. Ya, yang ketiga? Sit up 60 detik, Sir. Sit up. Lanjut. Loncat tegak, Sir. Oke, loncat tegak. Yang terakhir? Lari 1200 meter, Sir. Siap, berarti paham ya. Terima kasih ya Rahil. Rahil mantap nih. Iya, Rahil Sir. nanti di rumah coba tes Rahil. Kan gampang kan Rahil untuk ngetes itu aja. Kan di rumah ada jam stopwatch Rahil. Ada, Sir. Atau pakai HP juga boleh. Nanti minta bantuan sama temennya. Lakukan di rumah. Buat pos-posnya. Misalnya larinya di sini, sit up-nya di sini. Kalau pull up-nya nggak ada, bisa ganti dengan sit up ya. Bisa diganti dengan push up. Baik, Sir. Nanti di rumah diukur sendiri. Oke, terima kasih ya Rahil. Anggun, perbedaannya adalah di larinya ya Anggun. Kalau untuk putra itu 1200 meter di akhir. Kalau untuk putri 1000 meter. Nanti Anggun juga bisa lakukan di rumah sendiri. Ya. Oke, Ya, Sir. ada pertanyaan anak-anak Bapak sekalian. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Jadi nanti di psikologi silakan dibaca modulnya. Ya, nanti saya akan kasih tugas. Untuk di kebugaran jasmani, ini adalah pertemuan terakhir lah ya, saya rasa ya. Ini udah kelima, 5 pertemuan ini. Atau nanti di minggu depan kita ulangan ya. Ulangan di materi kebugaran jasmani. Tapi tetap nanti kita live.
Oke, jadi anak-anak Bapak sekalian nanti lihat di psikologi tugasnya apa. Jadi tugasnya itu adalah kalian buat tes kebugaran jasmani kalian di rumah masing-masing. Nanti buktinya seperti biasa, boleh foto, boleh video. Kalau bisa video lebih bagus, nanti saya kasih nilai plus yang video. Ya, tapi kalau foto nggak ada kota, ada kendala segala macam nggak ada masalah. Tapi buat nanti keterangannya di bawah ya, fotonya ini lagi ngapain, apa yang dilakukan. Terus setelah dokumentasi, hasilnya dikasih tahu saya, dikirim juga ke saya. Misalnya kamu melakukan tes kesegaran jasmani ini dapat nilai 17 kategori apa? Baik, berarti baik gitu. Jadi nanti untuk kebugaran jasmani tugasnya hanya satu. Kalian mengukur tingkat kesegaran jasmani kalian sendiri. Dan deadline-nya ini nanti akan saya kasih beberapa minggu, nanti lihat saja di psikologi ya. Selain itu, jangan lupa kerjakan semua kuis. Ya, untuk semester ini di materi kebugaran jasmani, setiap materi hanya satu tugas saja. Tidak seperti semester lalu. Semester lalu kan setiap pertemuan saya kasih tugas. Jadi saya rasa kalian tidak siap dan tidak efektif. Jadi untuk pertemuan kali ini saya fokuskan hanya di kuis. Tugasnya hanya satu materi, satu indikator itu hanya satu saja. Karena kan di kebugaran jasmani ini kita sudah 5 pertemuan. Nah, jadi tugasnya nanti silahkan lihat di psikologi. Baik, anak-anak Bapak sekalian, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Terima kasih sudah ikut live teaching. Saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat. Semoga kita dipertemukan dengan cepat. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.